bahwasanya bahasa tidak santun, jangan mengatakan kafir tapi katakan non muslim. Ini Pak Tua ini sepakat dulu. Tapi kenapa dia kok malah menjadi orang yang kurang lebih sama dengan Islam Nusantara tersebut? Coba kita perhatikan. Tetapi kan tidak harus lalu mengatakan jahil murakkab dan sebagainya. Yang mencerminkan sebenarnya Ustadz ini tidak pernah sekolah adab gitu. Dia tidak pernah sekolah adab. Kalau dia sekolah adab nggak mungkin omongannya itu sejelek itu gitu. Baik, alhamdulillah hari ini kita di Al Jalil 4 memulai pembangunan madrasah di 6 lokal, namun kita konstruksi di sini 3 lantai. Dan pada kesempatan ini hari Senin menggali dasar pondasi mulai hari Rabu. Alhamdulillah, mari kita bersama-sama membangun lokasi ini untuk yatim-yatim kita, untuk yatim mandiri kita, untuk pendidikan yatim-yatim kita. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat kaum muslimin, subscriber channel Benteng Akidah dimanapun Anda berada. Pada kesempatan ini saya ingin melanjutkan, saya merasa punya hutang ketika saya membahas sesuatu dan belum tuntas. Dan saya masih punya banyak bukti bahwasanya jahil murakkab yang dimiliki oleh Pak Tua tersebut itu luar biasa dahsyat dan membahayakan dan juga menyesatkan. Ini bukan cuman kepada kalangan-kalangan kita, tidak, tapi terhadap kalangan pengikut-pengikut Pak Tua tersebut yang ikut dalam waktu sholat misalkan. Atau orang yang mengidolakan Pak Tua sebagaimana dia orang ustadz berilmu, dia menjadi dewan ini dulu, kemudian menjadi organisasi di Muhammadiyah ini dan itu. Bukan itu standarnya orang alim atau orang ustadz itu. Bukan. Standarnya itu bagaimana dia menyampaikan hasanah keislaman melalui dari sumbernya dan benar-benar pas dan jelas, lugas, sahih. Itu Masya Allah. Mohon maaf, saya bikin video semacam anekdot itu hiburan karena saya tidak bisa berbicara. Dari beberapa waktu yang lalu, mungkin sepekan yang lalu, saya kurang sehat ya, sehingga saya harus istirahat. Dengan intinya paling tidak kurang lebih radang lah seperti itu. Jadi kegiatan yang begitu padat dari situ Bondo, habis itu saya maksakan hadir. Kemudian habis di situ Bondo, kemudian saya juga diperintah oleh umi saya untuk menghadiri undangan salah satu alumni santri-santrinya kakek di Madura. Lalu saya hadir ke sana, pulangnya habis suara lagi dan seterusnya. Sekarang masih belum begitu pulih. Namun dituntut dari apa yang menjadi satu tanggung jawab kami untuk menyampaikan bukti bahwasanya kebodohan atau jahil murakkab yang dimiliki Pak Tua ini betul-betul membahayakan. Dan ini pertimbangan bagi Anda yang ikut dan mengidolakan Pak Tua. Anda perhatikan, pertimbangkan. Anda bertanya kepada orang yang punya ilmu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ini adalah tuntunan Al-Qur'an. Jangan berkaca kepada ini sebagai jabatannya di sini. Itu semuanya bisa dibeli. Itu semuanya bisa dimonopoli, itu semuanya bisa diakali. Baik, saya akan buktikan satu saja dan saya tidak boleh banyak-banyak berbicara karena saya masih kurang fit. Saya akan menyampaikan di sini. Pak Tua ini mengatakan bahwasanya bolehlah berbicara asalkan jangan pakai jahil murakkab, itu kan premanisme, itu bukan bahasa pendidikan atau lain sebagainya. Sebagaimana dalam video yang kita lihat berikut. Kemudian mengkritisi saya, si Benteng Akidah ini dengan bahasa preman, Nih, jadi bahasa preman katanya, jahil murakkab bahasa preman. Kita buktikan, ini bahasa preman atau bahasa santun atau bahasa ilmiah yang harus dimiliki oleh orang-orang yang berilmu. Saya lihat, saya perhatikan, maksud saya akan buktikan. Yang tidak menunjukkan bahwa dia seorang yang punya lisan indah, punya bahasa yang indah, punya bahasa yang diasaskan pada keilmuan tapi diasaskan pada kebodohan.
Ya kalau saya dibilangin jahil murakkab, mungkin lebih jahil murakkab lagi gitu. Karena bahasanya adalah bahasa jahil murakkab. Itu kalau saya pahami ya. dari si benteng akidah ini. Dia pikir jahil murakkab itu bahasa umpatan. Jadi kurang lebihnya ini orang ngerti nggak sih sebenarnya dengan jahil murakkab? Kan kita lihat dulu, kita tidak sepakat sama dengan orang-orang yang bodoh, orang-orang yang tidak paham, orang-orang Islam Nusantara yang mengatakan bahwasanya jangan bilang kafir, itu mengejek. Siapa bilang? Itu bahasa paling halus di dalam Al-Quran. Ketika mereka tahu tentang definisinya kafir, mereka akan mengatakan, wah ini bahasa yang indah sebenarnya. Dan ini hanyalah orang-orang yang punya ilmu dan ilmiah. Tapi apa yang mereka katakan? Orang-orang Islam Nusantara mengatakan bahwasanya bahasa tidak santun. Jangan mengatakan kafir, tapi katakan non-muslim. Ini Pak Tua ini sepakat dulu. Tapi kenapa dia kok malah menjadi orang yang kurang lebih sama dengan Islam Nusantara tersebut? Coba kita perhatikan. Jangan diasaskan pada keilmuan, tapi diasaskan pada kebodohan. Ya kalau saya dibilangin jahil murakkab, mungkin lebih jahil murakkab lagi gitu. Karena bahasanya adalah bahasa jahil murakkab. Itu kalau saya pahami ya. dari si benteng akidah ini. Baik. Jadi dia tertawa seolah-olah dia ngerti gitu loh. Seolah-olah dia ngerti bahwa jahil murakkab itu adalah ejekan. Tapi ini adalah satu penyampaian nalar yang sifatnya mendasar tentang satu keilmuan, dan ini adalah salah satu hasanah keilmuan kita. Baik, kita lanjutkan soal jahil murakkab. Sudais, Suraim dapat kritikan itu dari pengamat pembaca Quran. Menurut saya itu biasa-biasa saja. Semua orang itu bisa berbicara, tapi tidak semua orang berbicara dengan data. Coba lihat Imam Sudais, Imam Abdurrahman yang dikritik, itu dikritik apanya? Mana ada mereka yang dikritik? Tampilkan di sini buktinya, bukan hanya sama dengan misalkan beberapa tokoh-tokoh liberal. Siapa bilang itu tidak boleh? Itu ada hadisnya. Baca, coba baca. Baca apa? Dia nggak bisa nampilkan. Kita berbicara di sini, kalau saya diajarkan dulu ketika saya mondok, maka ketika kita berbicara tanpa dalil, tanpa dasar, maka semuanya ditolak. Artinya tidak langsung diterima secara serta-merta. Disimpan dulu, itu informasi. Dan ini apalagi tentang keilmuan. Maka seperti mengatakan, jangankan saya yang dikritik bacaan Al-Qur'annya, imam-imam Mekah saja dulu biasa dikritik. Dikritik apa? Mana buktinya? Jangan Anda bertameng menutupi kebodohan Anda dengan membawa nama-nama Imam Haramain, Imam Salat maksud saya. Nah, ini alibi-alibi yang dilakukan oleh orang-orang liberal, orang-orang yang tidak berilmu tapi sok berilmu, dan ini menyesatkan kepada rakyat, masyarakat dan umat. In akhwafuni ala ummati, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ghairu dajjal akhwafuni ala ummati, yaitu aimmatan mudillin, imam atau pemimpin orang dianggap ustadz karena ada di organisasi ini, tapi dia ternyata tidak paham terhadap sumber dan teks akidah, syariat dan akidah dan juga sunnah. Ini bahaya, banyak. Saya akan paparkan semuanya. Khusus bagi Anda yang mengidolakan Bapak ini, Anda pertimbangkan, Anda tanyakan, Anda lihat. Karena Anda harus mempunyai idola, Anda harus mempunyai fanatik hanya terhadap kebenaran dan agama, dan ini adalah harga mati untuk umat Islam. Saya ajak Anda untuk bersama-sama menelaah, bareng-bareng mencari kebenaran sesuai dengan sumbernya. Saya lanjutkan. Tetapi kan tidak harus lalu mengatakan jahil murakkab dan sebagainya. Yang mencerminkan sebenarnya Ustadz ini tidak pernah sekolah adab gitu. Dia tidak pernah sekolah adab. Kalau dia sekolah adab nggak mungkin omongannya itu sejelek itu gitu. Baik, saya akan jelaskan secara detail, secara pembuktian nyata. Dia mengatakan, saya mengatakan jahil murakkab, dia membuktikan bahwasanya saya tidak pernah sekolah adab. Kalau misalkan saya tidak sekolah adab, saya tidak pernah belajar namanya adab dan akhlak,
kemudian mulai yang paling dasar, kemudian mulai dari taisir khalaq, kemudian ta'lim muta'allim, kemudian dari Aidhatin Nasyi'in dan lain sebagainya yang dikarang, yang ditulis oleh Syekh Mustafa Al-Ghulayaini. Misalkan andai saya tidak ngaji itu, saya tidak akan mengatakan yang namanya jahil murakkab, tapi saya akan mengatakan tolol, bahkan tolol bertubi-tubi seperti video ini. Tolol, ketololan Agus. Berhubung saya pernah ngaji adab, maka dari itulah saya menggunakan kata-kata adab, saya menggunakan kata-kata ilmiah hasanah keislaman yang bernama jahil murakkab. Apa itu jahil murakkab? Yang kita sampaikan hari ini secara detail sebagai pengetahuan dan informasi kepada kita tentang apa yang dinamakan jahil. Jahil itu adalah al-diddul ilm, yaitu kebalikan daripada orang yang tahu. Kebalikannya adalah tidak tahu. Kalau saya melihat caranya Pak Tua ini mengkritik salatnya Habib Umar, dia seolah-olah tahu, padahal dia tidak tahu bahwa sholatnya sendiri itu adalah amburadul. Ini kita bisa buktikan ilmiah. Nah, apa namanya? Saya kalau boleh mengistilahkan, apa saya katakan tolol bertubi-tubi? Enggak kan? Saya apa katakan ini adalah sok cerdas, kenyataannya tolol? Enggak kan? Goblok? Enggak kan? Saya katakan jahil murakkab. Mari kita pelajari masing-masing. Ini ada 3 pembagian, salah satunya adalah jahil basit, kemudian jahil kamil, kemudian yang ketiga adalah jahil murakkab. Apa jahil basit? Yaitu fahmul mas'alah biduni ihatatin kamilah, yaitu mengetahui persoalan, mengetahui permasalahan, akan tapi tidak sempurna. Jadi taunya sebagian-sebagian, sepotong-sepotong aja. Ini salah satu takrif atau definisi daripada jahil basit. Kalau misalkan saya katakan kepada Pak Tua ini, Pak Tua tahu caranya bagaimana membuat nasi goreng, tahu caranya menggoreng nasi, tapi tidak tahu caranya membuat bumbu, apa saya katakan? Oh, ini tahu sebagian atau tahu setengah-setengah atau apapun. Ini terlalu vulgar mengatakan, tapi saya cukup katakan jahil basit. Dia tidak tahu secara keseluruhan, sebagian saja. Yang kedua adalah jahil kamil. Jahil kamil ini yang lebih dikatakan dengan betul-betul tidak tahu, yaitu adamul ilmam wal ilm bil mas'alati min jami'i jawanibiha. Jadi dia tidak paham terhadap keseluruhan. Dia betul-betul nggak tahu. Dia diem, dia nggak tahu. Sadar dia kalau nggak tahu. Ini namanya jahil kamil. Maka dari itu sadar bahwa ini adalah bahasa ilmiah. Yang ketiga adalah jahil murakkab. Jahil murakkab ini maksudnya coba kita bandingkan dengan apa yang dilakukan sebagai sikap Pak Tua ini, bahwa adamu ilmil jahil bi annahu la ya'lamu minal mas'alati syai'an, yaitu berarti orang yang bodoh, tidak tahu, tidak paham terhadap apapun persoalannya tersebut, tapi dia nggak sadar bahwa dirinya nggak tahu. Ini namanya jahil murakkab. Dia sholatnya sendiri batal, amburadul, menyalahkan sholatnya Habib Umar kurang lebihnya ya. Tapi dia sebenarnya nggak salah orang lain, hanya tidak paham bahwasanya dia tidak ngaji. Ini yang saya maksudkan dengan kata-kata jahil murakkab. Tidak saya katakan bodoh, goblok, tolol, bertubi-tubi, enggak. Ini namanya ngejek. Tapi kalau saya menyampaikan representasi daripada apa yang sudah dilakukan oleh Pak Tua, kata-kata yang paling tepat adalah jahil murakkab. Jadi ini bukan bahasa preman Pak Tua. Anda yang belajar, Anda yang serius, Anda yang betul-betul jujur di dalam keilmuan, jangan ngarang-ngarang. Banyak nanti pembuktiannya. Saya sudah kumpulkan beberapa. Anda membaca salah kitab bertubi-tubi, kemudian Anda memaknai secara fatal, kemudian Anda menggeser kalimat-kalimat dengan paham-paham Anda, atau menggeneralisir pemahaman Anda sesuai dengan keinginan Anda. Saya akan tampilkan semuanya dan Anda ikuti terus episode demi episode. Insya Allah ketika saya agak sehat, agak fit, saya akan sampaikan secara lebih detail. Ini yang saya sampaikan. Kemudian persoalan bacaan, katanya membaca itu tidak menurut saya 100% soal bacaan tidak salah dan lain sebagainya. Masya Allah, dia tidak paham. Dan jadi sebelum saya kritik lagi, Anda baca coba bagaimana cara sujud, kemudian bagaimana konsekuensi atau hukum bacaan di dalam sholat, kemudian bagaimana ketika dia harus bersikap di dalam sholat, kemudian bacaan-bacaan tajwidnya dan lain sebagainya. Anda lihat, Anda baca, Anda perhatikan di dalam bab idza lam yutimmas sujuda, di dalam kitab Irsyadus Sari ya, Sahih
syarahnya Imam Sahih Imam Bukhari. Ini Anda perhatikan di jilid kedua cetakan Darul Fikr, Darul Kutub Ilmiah Beirut, Lebanon. Anda perhatikan, Anda baca betul-betul. Anda baca betul-betul. Jangan Anda mengada-ngada secara keilmuan. Jadi ustaz. Ya Allah, Masya Allah. Semoga bermanfaat dan semoga ini menjadi salah satu bahan introspeksi kita dan sebagai salah satu acuan kita supaya kita berhati-hati. Jangan Anda kemudian mengatakan, wah ini ustadz, ini alim, ini pejuang Islam, ini pejuang agama. Bagaimana mau berjuang kalau dia tidak tahu seluk-beluk dan unsur senjatanya kayak apa? Dia nggak tahu. Saya katakan sekarang sebagai analogi, Anda mempunyai anak mau dioperasi, naudzubillah, lalu Anda pasrahkan kepada perawat. Kira-kira berani nggak? Nggak berani. Ini di dalam persoalan dunia, apalagi persoalan agama. Anda memasrahkan semuanya, Anda percaya kepada beliau, si Mbak tua ini katanya bisa baca kitab, kemudian bisa mengambil sumber daripada keislaman dengan bacaan yang terpontang-panting, kemudian belepotan dan hancur, kacau balau. Anda lalu bagaimana mau memperbaiki diri, tazkiyatun nufus, dari seorang yang tidak bisa menggali secara keilmuan dan keislaman? Maka hati-hati, ini persoalan akhirat lebih berat daripada persoalan dunia. Ketika salah Anda mempunyai resep di dalam persoalan akhirat, maka semuanya salah dan fatal. Anda tertipu, na'udzubillah summa na'udzubillah. Mari belajar bersama, karena belajar adalah kewajiban kita. Minal mahdi ilal lahdi, mulai dari lahir sampai kita wafat. Semoga kita diberikan anugerah oleh Allah sebagai pecinta ilmu Allah, ilmu Rasulullah SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi Anda yang belum subscribe channel Benteng Akidah ini, kami harap subscribe dulu sejak sekarang, sebarkan seluas-luasnya, komentari dan beri masukan kami. Insya Allah kita akan bersama-sama membangun dakwah ini dan menyebarkan kebaikan kepada umat. Keinginan kami hanyalah semata-mata ingin mendapatkan ridha daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tersebarnya dakwah ini, dengan tersampaikannya risalah ini kepada umat seluas-luasnya. Demikian, jangan lupa sekali lagi subscribe.